Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Aryana Res Kitchen. Di video kali ini aku mau bikin resep nastar 1 kg tepung yang hasilnya jadi banyak banget, rasanya enak, pakai banget, teksturnya sangat lembut, pulen, lumer, tapi ada sedikit renyah, dijamin bikin nagih banget. Yang paling penting anti pecah dan tampilannya sangat cantik, glowing, bikin yang melihat pasti dijamin ngiler. Walau lumayan bikin pinggang encok, tapi sangat puas dengan hasilnya ya. Sangat cocok dijadikan suguhan di hari raya nanti. Bisa juga untuk hampers lebaran. Dijadikan ide jualan juga cocok banget ya bun. Cara bikinnya simple, nggak pakai ribet. Semua pasti dijamin bisa. Jadi yang penasaran gimana cara bikinnya? Simak video ini hingga akhir. Oke, tanpa berlama-lama mari langsung saja kita ke tahap membuatnya. Yang pertama, siapkan wadah, masukkan 500 gram margarin, 200 gram butter. Teman-teman bisa menggunakan butter merek apa saja ya, sesuaikan dengan selera. Selanjutnya 200 gram gula halus. Di sini saya menggunakan gula pasir yang di blender. Selanjutnya ketiga bahan ini saya akan mixer menggunakan kecepatan sedang sampai tercampur rata dan pucat selama kurang lebih 3 menitan saja ya, tidak boleh terlalu lama. Oke, setelah adonannya sudah benar-benar tercampur rata dan warnanya sudah pucat seperti ini, sudah cukup, bisa matikan mixernya. Di tahap selanjutnya masukkan 6 butir kuning telur. Ini langsung saya masukkan semuanya. Lalu mixer kembali adonan menggunakan kecepatan sedang. Ini sampai benar-benar tercampur rata. Tapi jangan terlalu lama ya teman-teman, cukup 1 menitan saja. Nah, setelah semuanya tercampur rata seperti ini, lalu matikan mixer dan kita sisihkan mixernya. Selanjutnya masukkan 180 gram atau 18 sendok makan tepung maizena dan 50 gram atau 5 sendok makan susu bubuk. Lalu saya akan aduk adonan ini menggunakan spatula sampai benar-benar tercampur rata. Oke, setelah semuanya benar-benar tercampur rata seperti ini, tahap berikutnya saya akan masukkan 1 kg tepung terigu protein rendah. Di sini saya masukkan bertahap sampai 2 kali ya. Nah, ini saya masukkan setengahnya saja dulu, kemudian saya aduk sampai benar-benar rata. Nah, setelah sudah benar-benar rata, kemudian kita masukkan semua sisa tepung terigunya. Selanjutnya kita akan aduk kembali adonan ini sampai benar-benar tercampur rata. Dan nanti bisa dilanjut diuleni menggunakan tangan sampai kalis. Tapi jangan terlalu lama saat menguleninya ya teman-teman. Nah, ini dia adonannya sudah saya ulen sampai benar-benar kalis. Tapi ini tidak lama-lama ya menguleninya. Cukup sampai tidak lengket saja di tangan. Nah, ini juga sudah bisa dibentuk ya. Ini saya contohkan, kita bisa pulung. Hasilnya benar-benar adonannya ini lembut banget dan siap kita gunakan. Selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan loyang yang tidak saya oles sama sekali. Selanjutnya ini saya menggunakan selai nanas yang sudah jadi ya, saya beli jadi kemudian ini saya pulung. Ini untuk beratnya kurang lebih 3-4 gram. Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan sendok takar untuk adonannya, menggunakan sendok takar ukuran 7,5 mili. Selanjutnya ambil 1 sendok takar adonan, lalu kita pulung. Ini dipulungnya sambil ditekan ya teman-teman, sampai dia berubah warna menjadi lebih pucat. Nah, ini ada perbedaannya ya. Yang belum dipulung ini warnanya lebih kuning dan yang satunya lebih pucat. Nah, ini kemudian kita pipihkan. Ambil 1 butir selai nanas yang sudah dibulatkan, kemudian kita tutup seperti ini.
Cara menutupnya sangat gampang karena ini adonannya sangat lentur ya. Kemudian kita pulung sampai halus. Nah, setelah halus seperti ini udah jadi ya, cantik banget. Lakukan cara yang sama sampai selesai. Untuk cara memulungnya teman-teman harus sambil ditekan ya, supaya nanti adonannya ini sedikit berubah warna menjadi lebih pucat, agar saat dibentuk tidak mudah pecah, kulitnya jadi lentur, dan bisa lebih mudah dibentuk seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk nastar kali ini saya bikin yang ukurannya lumayan besar ya. Untuk kulitnya ini berat kira-kira 7-8 gram. Jadi total dengan isiannya ini jadi 12 graman ya untuk satu butirnya. Oh ya teman-teman, untuk semua merek bahan yang saya gunakan nanti saya tulis lengkap di kolom deskripsi ya. Jadi kalian jangan lupa untuk nanti cek kolom deskripsinya ya. Oke, setelah saya dapat 2 loyang seperti ini, saya akan langsung memanggangnya. Sebelumnya di sini saya sudah menyiapkan oven yang sudah saya panaskan selama kurang lebih 10 menit. Kemudian kita akan masukkan satu persatu loyang berisi adonan ke dalam oven. Dan ini saya akan panggang dengan suhu 140 derajat Celcius, api atas dan api bawah selama 50 menit. Dan nanti setelah 25 menit saya akan tukar posisinya ya, supaya kematangannya merata. Oke, setelah 25 menit, sekarang saya akan tukar posisinya. Yang di bagian bawah saya akan letakkan di bagian atas, dan yang di bagian atas saya letakkan di bagian bawah. Setelah selesai, ini kita panggang lagi sampai waktu pemanggangannya selesai. Oke, ini udah mateng teman-teman. Saatnya kita akan angkat. Nah, hasilnya cantik banget ya, mulus-mulus sekali dan tidak ada yang pecah, tidak ada yang beleber. Jangan lupa setelah keluar dari oven, jangan langsung kita gunakan, jangan langsung dioles ya, tapi kita diamkan dulu sampai benar-benar dingin. Nah, ini kita akan oven kembali, kita panggang kembali dengan cara yang sama sampai selesai. Oke, selanjutnya di sini saya akan menyiapkan bahan untuk olesannya. Siapkan 3 butir kuning telur. Tambahkan 2 sendok makan minyak sayur atau minyak goreng. Supaya warnanya lebih cantik, saya menambahkan 10 tetes pewarna makanan kuning tua. Lalu bisa kita aduk sampai benar-benar rata. Nah, setelah rata, ini bisa langsung kita gunakan. Selanjutnya, siapkan nastar yang sudah kita panggang dalam keadaan sudah benar-benar dingin ya. Ini saya akan oles dari ujung kiri ke ujung kanan. Dan ini mengolesnya dengan cara berurutan ya. Mengolesnya ini pelan-pelan saja. Dan usahakan teman-teman menggunakan kuas yang halus. Oke, setelah semuanya selesai seperti ini, saya akan oles kembali. Untuk olesan yang kedua, saya mulai dari yang pertama tadi kita oles ya. Jadi ini kita oles berurutan. Nah, setelah selesai kita oles, sekarang saatnya kita akan panggang kembali. Sebelumnya di sini saya sudah menyiapkan oven yang sudah saya panaskan terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan 2 loyang sekaligus ya teman-teman. Ini akan kita panggang kembali dengan suhu 120 derajat Celcius api atas dan api bawah selama 15 menit. Dan nanti setelah 7,5 menit kita akan pindah posisinya ya. Oke, setelah 7,5 menit kita akan pindah posisinya.
Ini supaya kematangannya merata dan cantik. Kita akan lanjut panggang sampai waktunya selesai. Oke, ini sudah matang, bisa langsung kita angkat ya teman-teman. Hasilnya cantik banget, tidak ada yang retak sama sekali, mulus-mulus banget. Nah, setelah nastar keluar dari oven, lanjut kita akan usap atau sapu di bagian atasnya supaya kinclongnya kelihatan ya teman-teman, karena biasanya setelah keluar dari oven di bagian atas akan mengembun dan tidak kelihatan kinclongnya ya. Setelah semuanya selesai seperti ini, saya akan dinginkan dulu baru kita akan kemas menggunakan toples ya. Dan tara, ini dia hasilnya. Resep nastar 1 kg tepung yang hasilnya jadi banyak banget seperti ini ya. Jadi 7 toples ukuran 350 gram. Dan ini untuk yang tidak penuh, tadi sebenarnya penuh tapi anak-anak pada nggak sabar buat nyicipin ya teman-teman. Kalian bisa kemas menggunakan toples ukuran 350 gram seperti ini. Untuk isinya ini kurang lebih 350 gram juga. Teman-teman bisa menjualnya dan bisa dijadikan hampers lebaran ataupun untuk suguhan di hari raya nanti ya. Nah, ini untuk detailnya. Dia matang merata, sempurna. Cantik banget. Saya jadi tidak sabar untuk mencobanya. Bismillah. Wow, rasanya bener-bener enak banget teman-teman. Lumer, ngeprul, pulen, lembut, tapi sedikit ada renyah-renyahnya. Jadi ini bener-bener enak banget ya teman-teman. Mantap sekali. Kelihatan ngeprul, tapi ini lumer teman-teman. Dijamin kalian bakal ketagihan kalau sudah mencobanya. Jadi kalian wajib mencoba untuk resep yang satu ini ya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih banyak untuk semua yang sudah nonton video ini hingga akhir. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian selalu update video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.